Halo, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi transponder. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Imadi Bagus Dia Darmawan dari Kors ATNU 26 Bravo. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Imadi Wisma Bajaryasa, Program Studi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26 Bravo. Izin memperkenalkan diri, Taruna Ilham Fanil dari Program Studi Teknik Navigasi Udara Angkatan 26. Izin memperkenalkan diri, nama saya Taruna Muhammad Akmal dari Kors Teknik Navigasi Udara Angkatan ke-26 Bravo. Transponder adalah seperangkat unit satelit yang terdiri dari pesawat penerima, receiver, penguat, dan pemancar transmitter. Sebuah transponder yang dimiliki oleh satelit pada umumnya memiliki bandwidth sebesar 40 MHz, di mana 4 MHz-nya digunakan sebagai spacer atau pembatas antara transponder satu dengan transponder lainnya, di mana pada bandwidth tersebut memiliki center frekuensi sebesar 70 MHz. Transponder memiliki polarisasi frekuensi vertikal dan horizontal, di mana antar channelnya dibatasi oleh spacer sebesar 4 MHz. Fungsi transponder yaitu untuk memperkuat sinyal input yang diterima sebagai penerjemah frekuensi, di mana transponder berfungsi untuk menerima sinyal yang dipancarkan dari stasiun bumi dan kemudian mengirimkan kembali sinyal tersebut ke bumi. Selain itu, di transponder juga mengatasi atenuasi yang disebabkan oleh medan elektromagnetik maupun saluran transmisi. Jejeran transponder dalam jarak tertentu dapat memperjauh jangkauan sinyal yang ditransmisikan. Sebagian besar satelit berada di orbit geostasioner adalah jenis konvensional transponder yang menggunakan frekuensi C-band di mana 6-4 GHz dan Ku-band 14-12 GHz. Secara umum, nilai frekuensi yang berbeda dipilih untuk uplink dan downlink demi menghindari interferensi antar sinyal yang ditransmisikan dan yang diterima. Pada blok diagram transponder ini, sinyal akan diterima oleh antena. Kemudian, sinyal tersebut masuk ke duplexer sebagai switching antara uplink dan downlink. Setelah itu, masuk ke low noise amplifier atau LNA untuk menguatkan sinyal yang diterima tersebut agar menjadi lebih kuat serta memfilter sinyal tersebut. Setelah itu, sinyal tersebut masuk ke carrier processor untuk memproses sinyal informasi, kemudian melakukan konversi frekuensi down dari sinyal yang diterima. Jadi, frekuensi yang masuk itu 10-30 MHz. Nah, pada blok diagram carrier processor ini akan dirubah menjadi 10-90 MHz. Nah, blok diagram ini juga yang menentukan jenis transponder apa yang akan digunakan. Setelah itu, masuk ke power amplifier untuk memperkuat power frekuensi sinyal yang sudah dikonversi. Kemudian, sinyal akan masuk ke duplexer. Setelah itu akan dipancarkan kembali oleh antena. Jenis transponder pada satelit, yang dimana terdapat dua jenis, yaitu bandpipe transponder dan juga regeneratif transponder. Yang pertama, bandpipe transponder atau yang dalam bahasa Indonesianya adalah transponder pipa bengkok, berfungsi sebagai penerima sinyal frekuensi gelombang mikro dan mengubah frekuensi sinyal input ke frekuensi RF lalu menguatkannya. Bandpipe transponder juga disebut sebagai repeater atau transponder konvensional. Dan transponder ini sangat cocok untuk sinyal analog dan sinyal digital. Lalu ada regeneratif transponder. Transponder ini memiliki fungsi yang sama dengan bandpipe transponder, yaitu sebagai translasi dan amplifikasi frekuensi.
Tetapi transponder regeneratif juga dapat melakukan demodulasi sinyal pembawa RF menuju baseband sebagai regenerasi sinyal dan sebagai modulasi. Transponder ini disebut juga sebagai transponder pemrosesan, dan transponder ini hanya cocok untuk sinyal digital. Keunggulan transponder ini adalah adanya peningkatan dalam signal to noise ratio atau SNR dan lebih fleksibel dalam implementasinya.